Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas dua. Yang satu adalah silek. Penulis kali ini lepas sileknya yang di motor NMAX penulis ini. Terus yang kedua adalah review sedikit hasil dari Repsol DXR SAE 40 DXR Prio 3 ya. Nah, silek penulis lepas karena kebetulan ada yang beli dan lagi kosong di rumah. Terus ya wes, yang ada di motor penulis saja, penulis lepas. Nah, sekalian pengen ngerasakan gimana sih kalau tanpa silek gitu ya. Gimana rasanya tanpa silek? Manusia tuh lagi-lagi ya, harus bilang manusia itu makhluk yang adaptif ya. Padahal jelas nih ya, jelas tenaga bawah berkurang, tapi rasanya kok jadi makin mantap gitu ya. Jadi manusia itu kalau ada perubahan respon motor itu asumsinya mesti nambah, walau kalau untuk caratan waktu 0-100 rasanya kok bakal lebih parah daripada kemarin. Kemarin ya sayangnya waktu pagi nggak sempat ngukur ya, karena ya pas ada halangan, terus ya waktunya kurang, jadi nggak sempat ngukur 0-100. Ya nanti juga lihat apakah dengan apa jenenge kondisi silek dilepas ini. Berarti kalau silek dilepas itu kondisinya standar ya. Apakah dengan silek dilepas ini akselerasi berkurang atau nambah? Kalau yang sebelumnya sih ada penambahan ya, lebih cepat, antara setengah sampai 1 detik ya. Kalau sudah sampai angka 1 detik itu berarti sudah lepas dari apa deviasi error yang biasanya, standar deviasinya. Jadi sudah ya ada peringkatan lah ya. Karena ya percaya atau tidak, kalau direkam pakai kamera itu jauh lebih akurat daripada hasil ya, race logic ya. Yang kerasa banget ini yang sampai kecepatan 70-an ya. Karena memang VVA-nya NMAX ini lagi ya, ngacu ya. Harusnya aktivasi di 7500 rpm, tapi dibuat aktivasi di 6500 rpm. Akhirnya ya tenaga ngedrop malah. Entahlah mengapa. Ini mungkin beda kalau bensinnya beda ya. Kalau bensinnya mantep kayak merek Total gitu. Tapi kalau pakai Pertamax enggak, pakai ya kayaknya Shell Super juga enggak, PP92 enggak. Entahlah bensin opos yang Jepang itu ya. Kalau setahu penulis sih bensin bensin balap di Jepang itu mereknya Total. Tapi sih bukan nggak ada tapinya sih. Jelas bahwa ini RPM bawah berkurang tenaganya. Ini kalau memperhatikan dari sentakan ya, sentakan awal aku mulai ngegas waktu habis lepas gas gitu ya, rasanya ringan gitu. Tapi kalau misalnya digas nutut, terasa tenaga nambah karena di kecepatan 40-nya jadi mulai jadi ada terasa peningkatan tenaga gitu. Jadi ya
namanya uji-uji begini ya, uji-uji power itu harus dari 0-100 ya. Ya wes, sebentar lagi uji 0-100 rasanya sih lambat. Ini mestinya juga harus uji top speed ya, entah nanti top speed berapa, ada waktu enggak. Aduh, 751 ya wis lah, uji sekali, kalau gagal ya wis. Iya ya, lebih giring ya, lebih giring. Ya wis lah, lihat ini 0-100 ini hasilnya kayak gimana, waktunya makin buruk atau makin baik. Kalau makin baik ya berarti penulis salah untuk pemasangan sileknya di motor NMAX penulis. Sekarang lagi nggak pakai aditif, jadi bensinnya utuhan, pertama modif pro kapasitor pasang 3, satu selang bensin, satu di kabel busi, di selang bensin 2, di kabel busi ya, 1. Kayaknya dari tadi malam dibanding tadi malam lebih lemah sekarang. Ya wis lah, tinggal tes top speed, entah sempat atau enggak. Terus bahas yang Repsol DXR3. Jadi Repsol DXR3 ternyata tidak seawet Mesran SAE40. Dibanding Mesran B40 juga kayaknya masih lebih awet Mesran B40. Ya tentu ini bakal penulis verifikasi lagi nanti setelah penulis coba Mesran B40. Ada Meditran S SAE40, ada Mesran B40. Dari sifatnya kan dari uji panggang oli juga kelihatan cepat rusak, termasuk cepat rusak. Enggak terlalu parah ya, tapi dibanding Mesran SAE40, dibanding Shell, dibanding Win, olinya Repsol lebih cepat rusak. Harusnya bandingkan dengan Meditran S SAE50 ya, tapi ya nanti lah penulis uji lagi. Tapi ini dari uji di motor ini rasanya oli Repsol di XR3 ini lebih baik dari Meditran S SAE50. Lebih baik dalam artian daya tahannya kayaknya masih lebih baik. Jadi pertama kali berangkat tadi suara mesin masih halus, enggak seperti Meditran S SAE50 yang kalau berangkat aja sudah agak kasar di kilometer berapa ini, 98 kilometeran ini. Mungkin kualitasnya di bawah Mesran B40, mungkin mendekati oli GGI ya, yang SAE40. Untuk tahu, oli GGI itu yang harganya 15.000 per 500 ml. Jadi kira-kira 30.000 per liternya. Jadi oli SAE40 yang paling murah kayaknya merek GGI ya, kayaknya ya. Ini top speed 108.
kayaknya memang normal top speednya sekarang 108 ya. Ini karena memang sileknya dilepas, tenaga lebih keluar. Di RPM atas aliran udara lebih banyak, jadi lebih lega lah daripada kalau dipasang sileknya. Kalau tanpa kalau pakai silek top speed maksimal 106 107 gitu ya, 106 lah ya. Jadi ya itu ya trade off-nya ya. Tapi sebelumnya ini top speed motor penulis lebih tinggi sih dari itu, bisa 113. Entahlah apa kenapa kok motor penulis jadi top speednya turun ya, cuma 108. Rasanya perlu anu lagi, apa jenenge, cari-cari ukuran silek yang pas mungkin. Ya wes lah, balik lagi ke Repsol di XR3. Menurut penulis lebih bagus dari Meditran SSI 40 maupun Meditran SSI 50. Jadi ketahanan kekentalan masih lebih bagus lah dari Meditran, cuma dibanding Mesran kayaknya kalah. Kalau Mesran itu kekentalannya stabil banget. Nah, ini Repsol ada penurunan walau enggak banyak ya. Jadi baru kalau mau nyampe aja suaranya makin kasar dan agak lama lah wis pokoknya. Kayak penulis pakai Oppo ya, Redline. Waktu pakai Redline itu kasar di tengah jalan, penurunan kekentalan itu terjadinya kan separuh perjalanan, terus berikutnya 1/4, terus 1/5, akhirnya 1/6, akhirnya ya pokoknya makin lama makin cepat. Nah ini di umur 100 km paling enggak, berarti di hari ketiga ini turun kekentalannya masih agak jauh ya. Jadi oli Repsol di XR3 SI 40 ini menurut penulis masih lebih baik daripada oli Redline untuk kestabilan kekentalannya, untuk shear stability-nya, untuk ketahanan kekentalan kalau digeber. Jadi emang ya oli single grade itu emang oke ya, banyak yang oke. Dalam kondisi sekarang suara mesin masih lumayan halus. Mungkin baru mau 3/4 perjalanan nanti suaranya sudah mulai kasar. Dan suara mulai kasar ini nggak peduli dipakai kencang atau pelan ya, entah kenapa. Jadi kemarin penulis pakai pelan-pelan karena ya jalani lumayan macet. Di 3/4 perjalanan jadi kasarnya. Nah sekarang penulis pakai agak kencang ya, sekarang ini masih termasuk halus lah dibanding dengan oli-oli yang, apalagi oli Jepang ya, oli Eneos, oli Idemitsu, oli Yamalup, jauh lah ya dibanding oli itu. Entah ini bahan olinya apa ya, tapi bahan olinya anehnya ya, dari 4 oli yang penulis coba itu warnanya mirip-mirip, kuning gold semua ya, entah mengapa warnanya kuning gold semua. Yang paling jernih yang mana ya? Kayaknya Repsol ini yang paling jernih, kalau enggak Shell-nya. Kayaknya Repsol ini yang paling jernih ya. Wah lupa. Ya wis lah. Ini intinya Repsol di XR3 itu enggak sebagus Mesran SI 40, tapi sudah cukup bagus ya. Ya ingat sebelum ini penulis pakai
Mesran SE40 yang bekas kepake 400 km 200 km. Dari 200 km itu di sekali pakai, sehari pakai, licin, dan sampai tujuan juga suara mesin masih halus, padahal itu olinya oli bekas. Dan ini olinya oli baru, tapi 100 km wis ya agak nggak kuat. Jadi ini dibanding Mesran SE40 masih kalah, tapi kalau dibanding oli-oli lain masih cukup bagus lah. Ini olinya di atas rata-rata Kak, menurut kesimpulan penulis. Tambahan ya, penulis lupa. Jadi ini oli ini yang termasuk paling bagus aditifnya. Jadi termasuk yang aditifnya komplit. Kalau dipakai pelan jadi makin halus, dipakai kencang juga jadi makin halus. Dan sepertinya aditifnya ini bikin bisa nambah top speed lah, kayak Amsoil, kayak Petronas perintah, kayak modul multi power. Rasanya seperti itu. Jadi ini kalau dipakai di mobil mungkin halus banget ya. DXR 3 SE40 ini Repsol. Di posisi sekarang ini licin, tapi licinnya kayaknya dari aditif, dan aditifnya beda dari aditifnya GGI ataupun aditifnya Mesran SE40 ataupun Mesran P40, apalagi dari Mediterranean S SE40 atau 50. Jadi ini aditifnya aditif licin untuk RPM tinggi juga, nggak cuma RPM rendah. Kalau yang kayak Mesran P40, Mesran SE40, GGI itu keseluruhan ya, tapi rasanya nggak terasa selicin ini ya. Jadi ini aditifnya oke ya, cuma bahan olinya aja yang kurang. Ya wis, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.